Happy Sunday, sambut hari yang baru, penuhi dengan puji-pujian hanya bagi Tuhan. Come on! Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Hey! Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Kenisa, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka. Sekali lagi dengan sukacita. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Hey! Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Sekali lagi. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Mengikutmu Tuhan, mengiringmu Tuhan. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku
Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya selalu mampukan ku jadi hamba yang berkenan selalu. Shalom. Puji-pujian yang luar biasa yang kita boleh naikkan pada pagi hari ini. Itu namanya persembahan puji-pujian kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam persembahan syukur dalam bentuk persembahan. Mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan iman dan iman percaya bahwa Tuhan, inilah persembahan yang aku bawa kepada Engkau. Biarlah berkenan kepada Engkau. Persembahan Habel yang dibawa dengan iman dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Yuk kita persiapkan hati. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Bapa, aku bersyukur untuk kesempatan lagi yang Kau izinkan, Kau berikan kepada kami untuk membawa persembahan. Aku berdoa supaya persembahan kami bawakan yang terbaik dan berkenan kepada Tuhan. Karena kami membawakannya dengan iman. Seperti persembahan oleh Habel yang berkenan kepada Engkau. Karena dibawakan oleh Habel dengan iman.
Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menghantar persembahan kami. Haleluya. Amin. Silakan boleh ditransfer kepada rekening GB Kenisa. Tuhan Yesus memberkati. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting arms. Father, I worship you. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting arms. Father, I worship you. Shalom, puji Tuhan. Selamat bertemu lagi kita dalam ibadah online, ibadah minggu online, Jemaat GBI Kenisa. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik, amin. Allah kita baik dan Dia selalu baik. Apapun yang kita alami sekarang, Allah kita tetap baik. Dan apa yang Dia lakukan, senantiasa baik adanya. Masalahnya adalah apa? Kita aja yang belum mengerti. Kita aja belum melihat ada apa di balik gunung sana. Kita naik gunung, mendaki. Aduh capek gimana sih Tuhan? Tuhan kayaknya, masalah demi masalah. Tapi sebetulnya it's a process from God untuk kita. Amin. Amin. Ingat, setiap malam pasti ada paginya. Haleluya. Nggak ada yang malam terus, Bapak Ibu sekalian. Every night, there's always a dawn. Ada subuhnya. Ada matahari pagi. Amin. Amin. Tapi bukan itu firman Tuhan akan saya bawakan pada pagi hari ini. Pagi hari ini tema kita masih tetap mengenai pengharapan. Tentang harapan. Dan kita akan bicara a different perspective, angle yang berbeda dari yang selama ini mungkin membuat kita salah fokus. Karena kita salah fokus, akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang harapan yang kita dapat, yang kita inginkan. Akhirnya kita marah sama Tuhan. Tapi mari, sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa dulu. Bapa yang baik, aku bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, untuk anugerah kebaikan Tuhan.
Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami akan masuk dalam firman Tuhan lagi untuk mendengar firman Tuhan. Aku berdoa Bapa, Engkau berbicara. Engkau berbicara karena ini adalah firman-Mu. Engkau pakai hamba hanya menjadi penyalur daripada firman Tuhan. Aku percaya Tuhan Yesus setiap kami, khususnya hamba juga, akan diberkati dengan firman ini. Dan firman akan mengkoreksi setiap kami, memperbaiki setiap kami, memperbaharui setiap kami, dan membuat kami semakin hari semakin baik dan benar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sering kali kita anak-anak Tuhan, so-called anak-anak Tuhan, mempunyai pengharapan, dan akhirnya waktu so-called harapan kita tidak tercapai, kita akan kecewa. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kita sebetulnya gagal fokus. Kita salah fokus. Karena kita salah mengerti apa yang Allah maksudkan dengan harapan dan apa yang kita harapkan sendiri sebagai manusia. Dan waktu kita lahir baru, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita mengatakan, Tuhan, inilah aku, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi waktu Tuhan mulai membentuk kita, membuat kita sesuai dengan harapan Allah, kita kecewa karena tidak sesuai dengan harapan kita. Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita koreksi. Ini harus kita ketahui, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena Tuhan mempunyai harapan yang besar untuk kita. Tuhan mempunyai masa depan yang besar untuk kita. Setiap kita, Tuhan mempunyai harapan yang luar biasa. Problemnya, sering kita mengatakan, nggak apa-apa deh Tuhan, harapan saya aja yang terjadi. Bukan harapan Tuhan. Wow, itu yang salah, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita berdoa, Tuhan, saya kan dari dulu pengennya jadi dokter. Saya dari dulu pengen banget jadi dokter. Itulah harapan saya Tuhan, cita-cita saya, my dream Lord God. Tapi kok saya nggak diterima di fakultas kedokteran? Bukankah saya sudah melayani Tuhan? Saya sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Masa coba membawa saya masuk ke dalam fakultas kedokteran aja? Nggak bisa. Akhirnya kita kecewa. Padahal Tuhan mempunyai harapan yang lebih besar daripada yang kita harapkan, Bapak Ibu sekalian. God values every each of us so great. Problemnya ada kadang-kala adalah kita yang mendegradasikan akan rancangan, akan harapan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mempunyai harapan yang begitu besar, mungkin 100. Tapi kita mengatakan saya hanya mau 10 aja atau 15. Padahal Tuhan mau kita memberikan kita apa yang namanya kepenuhan Allah. Rancangan kepenuhan Allah dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, kita cepat puas dengan apa yang kita lihat. Dan semua selalu berhubungan dengan materi. Materi, dan materi. Kalau kita tahu, dalam firman Tuhan, saya rasa firman Tuhan ini sudah sering sekali ya kita dengar ya. Dalam Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku, my thoughts, rancanganku, pikiranku, my wish, my plan for you. Rancanganku, my hope for you. Harapanku untuk engkau. Yesaya 55 ayat 8. Bukanlah rancanganmu, rancangan Allah bukanlah rancangan kita. Dan jalanku bukanlah jalanmu, demikian firman Tuhan katakan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Sebab apa?
Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Wow. Wow, I think it start to cracking our mind. Mulai terbuka pikiran kita. Mulai terbuka pikiran kita. Bahwa sebetulnya Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Untuk melaksanakan harapan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita semua punya harapan. Kita semua punya harapan. Punya dream. Punya pengharapan. Punya keinginan. Punya cita-cita. Tapi Allah mempunyai satu harapan cita-cita yang lebih besar daripada cita-cita kita. Dan Allah ingin berikan kepada kita karena Dia sangat mengasihi kita. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, sometimes berbeda Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita harapkan dengan apa yang Tuhan harapkan itu berbeda. Sangat jauh, seperti firman Tuhan sendiri katakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian berbedanya jalanku dan jalanmu, rancanganku dan rancanganmu, harapanku dan harapanmu. God has a more perfect plan, perfect wish for you, perfect hope for every each of us. Problemnya, kita harus satu aja, yield unto Him. Yield itu berserah kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Ingat Maria. Maria mempunyai pengharapan yang luar biasa, ingin menjadi ibu dari istri dari Yusuf. Ingin mempunyai anak-anak yang dibesarkan bersama dengan Yusuf. Dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Wah, pasti harapan-harapannya begitu luar biasa, indah banget. And then waktu malaikat datang kepada Maria dan mengatakan, Maria, engkau akan melahirkan seorang anak dan engkau beri nama Yesus, bukan dari manusia, tapi dari Roh Kudus. Maria bilang, oh bagaimana? Ini baru planning, saya belum kawin sama Yusuf. Orang mau bilang apa? Semua harapan daripada Maria terbengkalai. Terbengkalai. Tapi at the end of the day, Maria katakan apa? Bukan kehendakku Bapa, tapi kehendak-Mu jadilah. Seperti Yesus. Tapi Maria katakan, aku adalah hamba-Mu. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Yesus juga demikian. Waktu berdoa di Taman Eden. Karena secara manusia Yesus melihat bagaimana segala macam akan terjadi. Dan Yesus minta, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku. Tetapi di atas segalanya, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Itu loh. Akhirnya apa? Akhirnya Maria melahirkan Yesus. Dan Yesus menjadi juru selamat manusia. Akhirnya apa? Yesus disalibkan. Dan akhirnya mati. Tapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mengalahkan semua kuasa maut. Kuasa kematian. Dikalahkan karena kebangkitan. Tapi sebelum bangkit, Yesus harus mati dulu di salib. God's plan is much higher than our plan. God's wish, God's hope, God's plan, pengharapan Tuhan jauh lebih besar dan jauh lebih baik daripada pengharapan kita. Wow, karena apa Bapak Ibu sekalian? Pengharapan manusia itu hanya hanya istilahnya tuh sangat terbatas, sangat limited. Terbatas dengan pemikirannya aja. Tapi Tuhan adalah Alfa dan Omega. He knows what's gonna happen in the future. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan. Karena Dia bilang, bukan anakku, engkau tidak cocok jadi dokter, tapi engkau lebih cocok jadi ekonom. Karena engkau akan dipakai menjadi ekonom dan memberkati banyak orang. Wow.
Engkau akan kuberikan hikmat untuk mengerti tentang perdagangan, tentang industri, tentang bagaimana membuat factories, membuat pabrik-pabrik, dan akhirnya engkau akan diberkati begitu luar biasa, dan akhirnya engkau akan memberkati banyak orang. Karena aku akan pakai engkau, mungkin aku akan menjadi engkau menteri perdagangan, menteri perindustrian, dan menjadi berkat seperti Yusuf di tanah Mesir. Tapi kita punya pikir, enggak Tuhan, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi dokter, pengen jadi dokter. Bapak Ibu sekalian, we have to know that God's plan in our life, God's hope, harapan Tuhan kepada kita jauh lebih besar. Yuk kita baca firman Tuhannya. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Efesus 1, dimulai dari 16b. Ini Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang sangat mengasihi Allah. Tapi mereka sedang masuk dalam pergumulan yang luar biasa. Mereka sedang masuk dalam pergoncangan iman yang luar biasa. Paulus katakan demikian. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Wow. Jadi Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus supaya mereka mengerti akan pengharapan yang Tuhan sudah sediakan untuk mereka. Bukan pengharapan manusia, tapi pengharapan yang Allah sudah siapkan untuk jemaat di Efesus dan untuk kita semua pada pagi hari ini. Ya. Betapa kayanya kemuliaan bagi bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saya ulang dari 18. Dan supaya mereka menjadikan mata hati terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagiannya ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Wow, Bapak Ibu sekalian, harapan yang Tuhan punya untuk kita, atau cita-cita, atau dream, atau mimpi yang Tuhan punya untuk kita, itu sempurna adanya seperti yang kita baca di sini. Itu lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, lebih tinggi dari kekuasaan dan kerajaan. Dan bukan saja di dunia ini, tapi melainkan sampai dunia yang akan datang. Wow, kalau kita saja bisa mengerti akan hikmat dan wahyu mengenai Dia yang benar, supaya Ia menjadikan mata hati kita terang, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya atas kita. Bapak Ibu sekalian, God mempunyai harapan yang besar. Bukan kita aja, tapi Bapa kita di sorga punya harapan yang besar atas kita. Saya rasa kita sebagai orang tua ya, kita mempunyai harapan yang besar sekali untuk anak-anak kita. Harapan yang besar sekali untuk anak-anak kita. Waktu Josa lulus dari SMA, dia mendapatkan kesempatan untuk berpidato di depan kelasnya, di depan murid, di depan orang tua waktu graduation-nya. Wah, saya mulai melihat harapan-harapan apa yang Tuhan sudah siapkan untuk dia.
Saya tahu dari pertama kali dia lahir, kami sudah dedikasikan dia ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya dia akan hidup sesuai dengan rancangan Tuhan dan harapan Tuhan. Dan sewaktu dia SMA, dia lulus dengan penghargaan luar biasa. Waktu terus dia masuk universitas, masuk fakultas hukum, lulus lagi dengan cum laude. Dan saya hanya bersyukur, Tuhan terima kasih, aku percaya Tuhan bahwa the plan of God, the mighty plan of God, the great plan of God, harapan Tuhan akan terjadi atas anak ini. Dan sewaktu dia mulai mengatakan, Dad, saya kepengen ke Amerika sekolah. Oh good, ayo, puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan masih memberi berkat kepada kami. Pergilah. No, that's not the problem, Dad. But I want to go a very specific school. But it is a very difficult school to get into. Dia katakan, Pak, Dad, aku mau sekarang ambil master. Tapi saya katakan bagus, tapi ada satu. Saya ingin masuk ke sekolah yang bagus, paling bagus untuk corporate law-nya. Apa namanya? Columbia University. Wah, waktu saya pertama kali dengar, saya kaget. Karena susah sekali. Mulai saya berpikir, waduh, saya cuma tamatan apa? Masa anak saya bisa masuk dalam sekolah-sekolah liga yang begitu bagus di Amerika? Dan tapi saya katakan, tapi anak saya tahu bukan rancangan saya, tapi saya tahu harapan dia bersatu dengan harapan Allah, dan Allah pasti akan menjawabnya. Dan kami berdoa, Tuhan kami menantang akan rancangan ini, akan harapan Josa. Kami berdoa dia akan masuk dalam sekolah ini. Dan sekolah itu perbandingannya kira-kira 1 di antara 2.000. Jadi dari 2.000 pendaftar 1 yang diterima. Wow, begitu sulit Bapak Ibu sekalian. Begitu sulit. Kami berdoa, kami percaya Tuhan, rancangan-Mu akan terjadi. Harapan Josa dan harapan Tuhan akan bertemu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dia mendapatkan jawaban ya dari sekolah itu. Setelah menunggu, bergumul, akhirnya pada waktu pengumuman, Josa begitu lama. Dia telepon teman-teman yang lain yang mendaftar 1-2, ada yang keterima. Sudah dapat jawaban. Kok saya belum dapat jawaban? Tapi akhirnya Bapak Ibu sekalian, dalam waktu Tuhan, dengan begitu uniknya, Allah akhirnya menjawab doa Josa, doa kami. Harapannya terkabul. Tapi poinnya Bapak Ibu sekalian, bukan bagaimana dia mendapatkan harapannya, tapi bagaimana kami mengejar hati Tuhan. Bagaimana saya melihat Josa berseru kepada Tuhan. Dia bukan menyiapkan saja, tapi dia berseru kepada Allah, mencari hikmat Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan, dan mendapatkan harapannya. Bapak Ibu sekalian, harapan kita bukan untuk jadi kaya, kecil banget kalau untuk menjadi kaya. Harapan kita bukan untuk naik pangkat, kecil banget kalau cuma untuk naik pangkat. Harapan kita bukan untuk sembuh, kecil banget kalau untuk sembuh, Bapak Ibu sekalian. Harapan itu boleh naik pangkat, kaya, sembuh boleh. Tapi jangan jadikan itu harapan kita. Harapan kita tuh jauh di atasnya. Harapan sembuh, harapan kaya, harapan naik pangkat itu hanya objek. Hasilnya Bapak Ibu sekalian. Yang kita harus kejar adalah subjeknya, yaitu Allah sendiri. Jangan berdoa untuk berkat Bapak Ibu sekalian. Jangan berdoa untuk mengharapkan berkat Bapak Ibu sekalian. Tapi berdoa kepada Tuhan.
Mengharapkan seperti yang firman Tuhan katakan ini. Supaya kita diberikan pengertian dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kembali. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Maka semua harapan-harapanmu akan ditambahkan oleh Tuhan, katakan. Wow. Wow, apa sekalian. Wow. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya nggak akan panjang lebar Bapak Ibu sekalian. Yuk kita rubah mindset kita. Set our goal bukan kepada harapannya, tapi set our goal kepada sumber pengharapan itu, yaitu Allah sendiri. Caranya bagaimana? Kita mencari kebenaran Dia. Kita mencari hikmat Allah. Kita mencari akan Yesus sendiri itu. Pribadi Yesus itu kita kenali. Bagaimana caranya? Membangun hubungan dengan Tuhan. Minggu lalu kita sudah dengar firman Tuhan dari Bu Friska. Bagaimana Ayub. Awalnya dia cuma mendengar dari orang, nggak cukup. Akhirnya dia mengenal langsung dari Tuhan. Sewaktu dia mengenal pribadi Allah secara benar, barulah dia kembali memperoleh apa yang namanya the fullness of God. Wow. Jadi kita harus kembali Bapak Ibu sekalian. Kita harus mendekat kepada Dia. Kita harus melekat kepada Dia. Kita harus tinggal di dalam Dia. And the rest Tuhan akan bereskan. Sehingga jangan sampai harapan-harapan kita, kalau tidak dijawab Tuhan, kita kecewa. Dan akhirnya menjadi pahit. Dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Ada seorang anak kecil. Dia nangis kepada papanya. Kenapa kamu nangis? Ya karena saya sudah tanam biji rambutan di kebun. Terus saya sudah berdoa. Dan waktu saya lihat nggak bertumbuh, mati, malah dimakan semut. Padahal coba dia bilang sama papanya, semuanya sudah sesuai dengan firman Tuhan. Dia bilang seperti itu. Pertama, ini untuk penghijauan kalau tumbuh. Ya kan? Dia bilang sama papanya. Kedua, dia meneduhkan, akan menjadi berkat untuk keluarga kita. Karena apa? Karena rindangnya akan meneduhkan rumah kita. Kemudian nanti asal dia sudah bertumbuh, akan memberikan buah. Dan semuanya akan menyenangkan kita. Dia bilang nanti burung-burung bisa tinggal di tangkai-tangkainya. Kemudian bapaknya cuma bilang satu. Anakku, God's plan is not your plan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kamu. Mungkin Tuhan gak mau ada pohon rambutan di situ. Mungkin tempatnya tidak baik karena terlalu dekat dengan rumah. Nanti akarnya membesar, apa yang terjadi? Rumah kita akan, semen-semennya akan terangkat. Coba cari di tempat yang lebih baik, yang tempat lebih luas. Akhirnya anak itu mengerti. Sometimes Bapak Ibu sekalian, kita seperti anak itu. Kita sudah mengatakan, wah ini pokoknya sesuai sama Tuhan. Kok saya nggak naik pangkat, padahal saya butuh uangnya untuk bayar uang sekolah anak-anak, untuk bayar rumah sakit, untuk bayar, masa saya harus minta-minta? God has a different plan for us. Jangan samakan rancangan kita dengan rancangan besar Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jangan samakan rancangan kita dengan rancangan besar Tuhan. We have to know, harapan kita adalah Tuhan. Mazmur 42, saya membaca firman Tuhan ini. Satu lagi, terakhir. Kemudian saya akan kasih satu cerita. Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Ya, demikian. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam.
Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Wow, wow, wow. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Ini seperti apa yang sering banyak kita alami. Kita sudah melayani Tuhan, kita sudah pergi ke gereja, tapi kita ditertawain orang. Karena apa? Prestasi kita belum kelihatan. Apa yang kita lakukan belum sebaik orang-orang yang lain lakukan, padahal mereka belum mengenal Allah. Tapi ini yang dikatakan oleh Daud. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi kalau kita belum melihat rancangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, jangan kita putus asa. Jangan kita langsung berhenti sampai di situ. Jangan langsung kita marah sama Tuhan. Tapi walaupun kita belum melihat, tetaplah berharap kepada Allah. God is our hope. Tuhanlah harapan kita. Wow, Bapak Ibu sekalian. Bukan rancangan kita, bukan harapan kita yang terjadi, tapi harapan Tuhan atas kita yang akan terjadi. Saya akan akhiri dengan satu cerita, Bapak Ibu sekalian. Ada seorang anak muda Yahudi, hidupnya di Amerika dan ibunya sangat miskin sekali. Ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, babysitting. Dia harus bekerja sebagai cleaner, sebagai pembersih WC, kamar mandi waktu SMA-nya. Hidupnya sangat-sangat sulit sekali. Padahal dia adalah keturunan umat pilihan Allah. Dia bisa berseru, bukankah Tuhan, aku adalah umat pilihan Allah? Kenapa saya harus bersihin kamar mandi yang dimasuki oleh orang-orang yang tidak mengenal Engkau? Kemudian, belum selesai sampai situ, Bapak Ibu sekalian. Waktu masuk universitas, dia juga harus bekerja sebagai satpam supaya dia bisa bayar uang di universitas. Apa yang terjadi lagi? Dia dikeluarkan, drop out dari universitas itu. San Diego University. Dia dikeluarkan. Akhirnya dia bekerja sebagai satpam dan juga sebagai, karena dia diberi talenta untuk talenta di bidang komputer, dia bekerja pada bagian komputer dari satu perusahaan konsultan. Dan di situ dia bertemu dengan seorang sahabatnya. Dan mereka mencoba untuk memperbaiki. Dan mereka mendaftar untuk bekerja di satu perusahaan yang bergerak di bidang komputer juga. Namanya Facebook. Orang ini namanya Yan Koum. Apa yang terjadi, Bapak sekalian? Mereka ditolak untuk diterima di Facebook. Semua kegagalan demi kegagalan, kegagalan demi kegagalan, kegagalan demi kegagalan yang dihadapi oleh Yan Koum. Tapi dia akhirnya bersama sahabatnya tadi yang ditolak dari Facebook. Mereka mulai berbuat lagi. Sahabatnya bernama Brian Acton. Dan akhirnya mereka diberikan anugerah oleh Tuhan menjadi penemu atau founder dari WhatsApp yang kita pakai sekarang ini. Dan akhirnya kreasi mereka, WhatsApp, dibeli oleh Facebook dan harga 20 miliar US dollar. Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu kegagalan apa yang kita hadapi sekarang. Tapi pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. God is our hope. Tuhanlah pengharapan kita. Mari kita rubah sekarang doa kita. Bukan Tuhan, aku mau jadi kaya, aku mau jadi ini, aku mau jadi itu. Tuhan, aku kepingin ini, aku kepingin itu. Tapi mulai kita cari, Tuhan, inilah aku.
biarlah harapanku terjadi sesuai dengan harapan Tuhan. Biarlah rancanganku terjadi rancangan Tuhan. Tapi biarlah hari ini dan seterusnya aku mau cari Tuhan aja. Mencari hikmat Tuhan aja. Bapak Ibu sekalian, saya mau ajak kita membaca tulisan di tembok. Ini saya pakai kamar daripada cucu saya. Kamarnya Ethan. Yuk kita baca di belakangnya. Di sini terus dari Amsal 22 ayat 4. The reward for humility and fear of God, fear of the Lord, is riches and honor and life. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran dari takut akan Tuhan dan kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kita hidup mengejar hikmat aja. Dan hikmat itu adalah Kristus sendiri. Mari kita cari Dia aja. The rest Tuhan akan tambahkan. Amin. Rubah pengharapan kita. Bukan pengharapan kita yang akan terjadi, tapi katakan, biarlah pengharapan Tuhan yang terjadi dalam kehidupanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Semua diberkati dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Saya pun sungguh diberkati. Dan saya banyak yang harus saya adjust lagi kehidupan saya. Supaya semuanya sesuai dengan rancangan dan harapan Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita akan berdoa. Dan kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Untuk rancangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk harapan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapakku berdoa supaya kami betul-betul mengerti mulai pagi hari ini. Kami boleh set our mind sesuai dengan mainnya Kristus Tuhan. Supaya harapan kami cantolkan, kami ikatkan, kami satukan dengan harapan Kristus dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, terima kasih. Ajar kami untuk merubah doa-doa kami. Ajar kami untuk merubah akan mindset kami. Supaya semakin hari kami boleh semakin menyerupai akan mindset Kristus. Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada pagi hari ini aku bersyukur untuk setiap jemaat, untuk saudara-saudara yang mendengar pada pagi hari ini. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hikmat surgawi turun pada setiap kami pada pagi hari ini. Biarlah takut akan Tuhan itu menguasai setiap kami. Supaya kami betul-betul akhirnya mengerti akan rancangan Tuhan. Akan harapan yang Engkau ada dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Aku berdoa Bapa yang baik. Berikan kami pengertian demi pengertian. Supaya kami semakin hari boleh betul-betul. Bukan saja dari orang. Tapi kami mengerti akan firman Allah. Karena kami punya hubungan yang benar. Pribadi kami dengan Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Aku berdoa memberkati setiap kami yang mendengar pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Dalam sukacita maupun dalam pergumulan. Satu hal yang kami tahu Tuhan. Apabila ada yang dalam pergumulan. Bahwa malam hari pasti ada pagi harinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang kami akan akhiri ibadah kami. Mari saudara-saudara kita berdiri, angkat tangan, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat, dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu.
Selamat menikmati keluarga, menikmati hari Minggu bersama dengan keluarga kita semua dan teman-teman dan kerabat kita. Bye-bye. Mengikut Yesus, itulah kesukaan.